Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ardiana Srisno. NPM 3 digit terakhir 065 dengan kelas paralel B untuk mata kuliah Desain Manajemen Jaringan. Nah, kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas 3, yaitu dual stack IPv4 dengan IPv6. Nah, yang pertama itu saya menginputkan beberapa perangkat di sini, yaitu yang pertama ada router. Itu ada dua router, router 0 dengan router 1. Kemudian dilanjut dengan switch 0 dan switch 1, ada dua switch. Kemudian dilanjutkan dengan 4 PC. Yang di sini ada PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3. Nah, setelah menginputkan beberapa perangkat, saya menyambungnya antara switch 0 dengan PC 1, PC 0 itu menggunakan connection copper structure. Nah, kemudian untuk switch 1 dengan PC 2 dan PC 3 itu sama menggunakan koneksi copper structure. Kemudian untuk switch 0 dengan router 0 maupun switch 1 dengan router 1 itu menggunakan kabel yang sama, yaitu copper structure. Nah, untuk koneksi antar dua router 0 dengan router 1 menggunakan koneksi copper crossover. Nah, setelah terhubung semua, saya akan menyeting PC tiap PC-nya menggunakan IP address IPv4 dan IPv6. Nah, untuk yang PC 0 itu saya IPv4-nya menyeting dengan IP address 192.168.1.2 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian dilanjut dengan default gateway-nya. Kemudian untuk yang IPv6 configuration-nya saya masukkan 2001, DB8, ACAD 1, kemudian 2. Nah, saya menggunakan prefix 64 di semua PC. Untuk link local address-nya FE80, 2D0, D3FF, FEC2, kemudian 9EA6. Kemudian lanjut dengan gateway-nya. Kemudian untuk PC 1, IP address-nya 192.168.1.3. Nah, untuk subnet mask-nya sama dengan PC 0, yaitu 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya masih sama dengan PC 0. IPv6 configuration-nya, IPv6 address-nya 2001, DB8, ACAD 1, kemudian 3. Nah, prefix-nya masih sama, 64. Kemudian lanjut dengan link local address dan IPv6 gateway-nya. Untuk PC 2, itu saya menyeting IP address-nya 192.168.2.2 dengan subnet mask-nya 255 sama dengan PC 0 dan PC 1. Kemudian dilanjut dengan default gateway-nya 192.168.2.1. Nah, untuk IPv6 configuration-nya ada 2001, DB8, ACAD 2. Kemudian prefix-nya 64 dilanjutkan dengan link local address dan IPv6 gateway-nya. Untuk PC yang terakhir, yaitu PC 3, itu saya menyeting IP address V4-nya 192.168.2.3 dengan subnet mask-nya masih sama, default gateway-nya, kemudian IPv6 configuration-nya dengan address berikut, dan prefix-nya masih sama menggunakan 64. Untuk link local address-nya VL80 201 42FF FE75 6203 dan lanjutkan dengan IPv6 gateway-nya. Nah, setelah menyeting IP address dari IPv4 dan IPv6 ke 4 PC ini, kemudian kita akan mengkonfigurasikan di routernya. Untuk router 0, yang pertama itu masuk dengan enable, terus kemudian configure terminal. Nah, setelah sukses, kemudian hostname R1. Nah, di sini kita mengaktifkan dari IPv6-nya, routing dari IPv6-nya. Kemudian kita menyeting untuk interface gigabit 0/0-nya. Nah, ini dimasukkan IPv4 IP address-nya sebagai berikut. Kemudian dilanjut dengan IPv6.
kemudian no shutdown, artinya dibuka, dan exit. Nah, terus kemudian dimasukkan lagi untuk interface gigabit Ethernet-nya dengan 0/1. Kemudian lanjut untuk memasukkan IP address dari V4 dan IP address dari V6. Kemudian no shutdown exit. Nah, setelah itu kita lanjut ke router 1. Sama, yaitu enable untuk masuk, kemudian configure terminal. Setelah sukses, maka mengganti hostname-nya jadi R2. Terus ini juga untuk mengaktifkan routing dari IPv6-nya. Kemudian sama, kita masukkan interface gigabit Ethernet dari 0/0. Terus kemudian memasukkan IP address dari IPv4-nya dan IPv6-nya. Kemudian dibuka, no shutdown. Terus kemudian exit. Ini juga sama, mengaktifkan gigabit Ethernet 0/1-nya. Kemudian exit. Nah, setelah itu kita kembali ke router 0/1. Kita kembali ke router 0. Ini adalah cara untuk static routing dari router 0. Jadi router 0 ini harus tahu cara LAN-nya ke router 1 ini. Dengan cara yang pertama seperti sebelumnya, yaitu enable configure terminal. Kemudian kita mendeklarasikan IP routing-nya dari IPv4-nya. Nah, kemudian dilanjut dengan IPv6-nya, routing dari IPv6-nya. Kemudian di end. Nah, setelah menyeting ini semua, itu melakukan write memory agar tersimpan. Kemudian jika sukses akan keluar OK. Nah, sama seperti di router 0, di sini kita juga menyeting untuk static routing dari router 1. Yang pertama yaitu enable configure terminal, enter configure commands. Nah, di sini saya melakukan kesalahan, yaitu saya salah dalam menuliskan IP routing-nya di IPv4. Nah, maka hasilnya akan invalid, dan ini terulang 3 kali, yang mana saya salah menuliskan. Yang pertama ini saya memasukkan garis miring. Nah, untuk yang kesalahan kedua ini, saya tidak menginputkan IP route, tapi langsung IP route-nya. Nah, kesalahan yang ketiga ini, saya sudah menginputkan IP route-nya, namun di subnet mask-nya, saya hanya menuliskan 255-nya 2 kali. Jadi, ini invalid. Nah, kemudian saya menuliskan yang benar, itu sukses, jadi langsung ke R2 config. Nah, itu saya langsung memasukkan IPv6-nya. Routing dari IPv6-nya, kemudian end, dan saya menyimpan dengan write memory. Terus kemudian ini OK. Lanjut, setelah kita menyeting static configuration dari router kedua router, kemudian dilanjut dengan testing koneksi. Nah, kita melakukan tes koneksi di PC 0. Baik, yang pertama yaitu saya mau tes koneksi untuk IPv4 dari PC 0 ke PC 2. Yaitu dengan cara melakukan ping IPv4-nya untuk PC 2. Nah, di sini dihasilkan reply from yang berarti berhasil untuk IPv4-nya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan testing IPv6-nya antara PC 0 ke PC 2. Ini saya menuliskan IP address dari IPv6 di PC 2. Nah, ini dihasilkan setelah ping dihasilkan reply from yang berarti pingnya sukses atau berhasil. Baik, sekian
demonstrasi dual stack IPv4 dan IPv6 dari saya. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.